Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia, yaitu ketahanan nasional. Di bagian pertama ini, kita akan memahami mengapa ketahanan nasional menjadi kunci penting dalam menjaga kedaulatan dan masa depan Indonesia. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apa itu ketahanan nasional. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mengandung kedaulatan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau bisa disebut juga ATHG, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini adalah konsep menyeluruh dan terpadu yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Yang selanjutnya, kita juga perlu tahu unsur-unsur ketahanan nasional itu apa. Terdapat 8 aspek kehidupan bangsa yang jadi penopang ketahanan nasional atau bisa disebut juga Astagatra. Yang pertama, Trigatra atau bisa disebut juga alamiah, yang berisi mengenai letak geografis, demografi atau jumlah dan persebaran penduduk dan sumber daya alam. Yang kedua, Pancagatra atau sosial, yang berisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Semua unsur ini saling berhubung dan saling mempengaruhi. Bila satu aspek lemah, maka ketahanan nasional ikut terganggu. Yang selanjutnya, kita juga perlu tahu mengapa ketahanan nasional itu sangat penting. Yang pertama, menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara. Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam suku, budaya, dan agama. Tanpa ketahanan nasional yang kuat, potensi konflik sangat besar. Yang kedua, mengantisipasi ancaman global dan internal. Contoh ancamannya, terorisme, krisis pangan, disinformasi digital, serangan siber, dominasi ekonomi asing. Yang selanjutnya, mendukung pembangunan nasional. Tanpa stabilitas politik dan sosial, pembangunan ekonomi akan terganggu, investor takut masuk, dan pertumbuhan nasional melambat. Yang selanjutnya, meningkatkan kemandirian bangsa. Negara dengan ketahanan tinggi tidak mudah bergantung pada kekuatan asing dan hal pangan, energi, pertahanan, dan ekonomi. Yang selanjutnya, itu contoh aktual. Pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya ketahanan sektor kesehatan dan ekonomi. Ketegangan geopolitik Laut Cina Selatan menguji ketahanan pertahanan dan diplomasi Indonesia. A few moments later. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya ketahanan nasional, sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu strategi nasional yang digunakan Indonesia untuk membangun dan memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep Astagatra. Astagatra adalah kerangka utama pembangunan ketahanan nasional yang terbagi ke dalam yang pertama, Trigatra. Itu aspek alamiah, geografi, demografi, dan sumber daya alam. Yang kedua, Pancagatra, yang mengenai aspek sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Strategi nasional berusaha membangun sinergi di antara 8 gatra ini agar stabilitas Indonesia tetap terjaga. Nah, yang tadi kita perjelas, yang pertama Trigatra atau aspek alamiah. Yang pertama itu geografi. Itu menjaga
wilayah perbatasan. Yang kedua, pemanfaatan posisi strategi atau maritim dan perdagangan. Yang kedua, demografi. Ini yang pertama, pemerataan penduduk. Yang kedua, pengendalian ledakan jumlah penduduk. Yang ketiga, pengembangan kualitas SDM. Yang ketiga itu ada sumber daya alam. Yang pertama, pengelolaan berkelanjutan. Yang kedua, pengurangan ketergantungan impor. Nah, yang selanjutnya ada Pancagatra yang tadi bisa disebut juga dengan aspek sosial. Yang pertama kan ideologi. Ideologi itu Pancasila. Yang pertama, pendidikan karakter dan bela negara. Yang kedua, lawan radikalisme, intoleransi, dan ideologi asing. Yang kedua ada politik. Yang pertama, sistem demokrasi yang sehat dan partisipatif. Yang kedua, pemerintah dan transparan dan akuntabel. Yang ketiga ada ekonomi, kedaulatan pangan dan energi. Yang kedua, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, diversifikasi ekspor. Yang keempat, sosial budaya. Yang pertama itu pelestarian budaya lokal dan literasi digital dan nilai kebangsaan. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Yang pertama, modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista. Yang kedua, pertahanan siber dan intelijen. Yang ketiga, kesiapsiagaan TNI dan masyarakat atau pertahanan semesta. Yang selanjutnya ada strategi tambahan pendukung. Yang pertama itu pendidikan. Kurikulum berwawasan kebangsaan. Yang kedua, merdeka belajar berbasis karakter dan iptek. Yang kedua, teknologi dan inovasi. Yang pertama itu dukungan riset dan pengembangan atau R&D. Yang kedua, startup teknologi berbasis lokal. Yang ketiga itu ada birokrasi dan hukum, penegakan hukum tanpa diskriminasi, reformasi birokrasi itu cepat, transparan, dan bebas KKN. A few moments later. Yang selanjutnya, kini kita masuk pada bagian terakhir dan mungkin yang paling penting, karena kita membahas mengenai strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 adalah momen bersejarah karena Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Visi Indonesia Emas adalah mewujudkan negara yang maju, adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Yang pertama, visi Indonesia Emas tahun 2045. Berdasarkan dokumen resmi pemerintah, visi besar ini memiliki 4 pilar utama. Yang pertama, pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Ketahanan nasional menjadi fondasi dari keempat pilar ini. Yang selanjutnya ada strategi menuju Indonesia Emas. Nah, yang pertama, ketahanan ekonomi. Yang pertama, mendorong ekonomi berbasis digital, hijau, dan inovatif. Yang selanjutnya, meningkatkan daya saing industri nasional. Yang selanjutnya, membangun ketahanan pangan, energi, dan air. Yang selanjutnya ada ketahanan sosial dan budaya. Menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Yang kedua ada
melestarikan budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Yang selanjutnya, menangkal radikalisme dan degradasi moral. Yang selanjutnya ada ketahanan pendidikan dan SDM. Menyediakan pendidikan berkualitas dan merata. Yang selanjutnya, pelatihan vokasi untuk tenaga kerja produktif. Yang selanjutnya ada mendorong riset dan inovasi bagi anak bangsa. Yang selanjutnya, ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama itu sistem pertahanan rakyat semesta. Yang kedua ada modernisasi alutsista dan teknologi militer. Yang selanjutnya juga ada penguatan keamanan digital dan kedaulatan siber. Yang selanjutnya ada ketahanan politik dan pemerintah. Yang pertama, menegakkan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, pemberantasan korupsi. Yang selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Yang selanjutnya ada kunci sukses menuju Indonesia Emas. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Yang selanjutnya ada partisipasi aktif generasi muda. Yang selanjutnya juga ada adaptasi terhadap perubahan global. Yang selanjutnya juga fokus pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Untuk menambahi untuk materi saya yang terakhir itu tadi, tema mengenai Indonesia menjadi negara emas tahun 2045. Nah, stabilitas yang terjamin menjadi persyarat bila sebuah negara itu ingin maju dan kesejahteraannya masyarakatnya. Indonesia sebagai bagian tatanan masyarakat global tentu memiliki visi dan misi membawa negara ini menjadi negara maju, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi masyarakatnya. Untuk mewujudkan itu, Indonesia telah menuangkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau bisa disebut sebagai RPJPN tahun 2025 sampai 2045 atau dikenal dengan sebuah sebutan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas. Peluncuran RPJPN ini juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita emas tahun 2045 sampai dengan visi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam rangka itu, pemerintah pun sudah menyiapkan Undang-Undang RPJPN tahun 2025 sampai 2045 yang ditargetkan rampung pada September 2023. Seperti telah sering digaungkan pada usia 100 tahun kemerdekaannya 2045, Indonesia diharapkan menjadi negara maju. Sebuah mimpi tidak muluk-muluk dan semoga bisa diwujudkan. Sebagai pengampu dokumen RPJPN 2025 sampai 2045, Kementerian PPN atau Bappenas telah tuntas menyusun dokumen RPJPN tahun 2025 sampai 2045. Mereka melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkontribusi untuk menajamkan target dan sasaran pembangunan menuju cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Bila menengok ke belakang, penetapan soal Indonesia Emas sebenarnya bukan saat ini saja. Pada tahun 1996, negara ini pernah menetapkan Indonesia Emas. Di era itu, pemerintah saat itu telah mengusung Indonesia Emas dengan visi dan misi ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada 2045. Indonesia Emas ketika itu memiliki 4 pilar utama, yaitu sumber daya manusia unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial.
A few moments later. Nah, dari penutup ini, jadi ketahanan nasional, strategi nasional, dan hingga visi Indonesia Emas 2045. Semuanya saling terkait dan mendukung. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Mari jadi bagian dari perubahan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.